Halo Sobat Belko, ketemu lagi di channel Belko Paints. Kali ini ada di program baru dari Belko Paints yaitu SOP, yaitu Standard Operation dari para profesional. Kita kali ini akan belajar tips and trick langsung dari para profesional. Yang pertama kita bakal belajar tentang bagaimana cara aplikasi silver yang tepat agar tidak blorok di JP Auto 24. Langsung aja. Oke, jadi di video kali ini gue mau sharing bagaimana tips gue dan trik gue kalau mau aplikasi warna silver. Biasanya ini momok buat painter. Bisa dilihat ini hasil akhir kita setelah 3 lapis. Kalau dilihat indikasinya apa sih kalau base coat kita atau warna kita itu bagus. Kalau dari samping dilihat itu agak semi gloss, itu indikasi bahwasanya base coat kita mulus. Jadi kalau base coat kita mulus, otomatis pernis kita akan ngikutin tekstur base coat kita yang halus itu. Oke, jadi tadi teknik pengaplikasian gua adalah jarak gua kira-kira 15 sampai 20, kira-kira segini. Kemudian untuk pressure gua pakai 25 PSI. Jadi kalau untuk warna disarankan tidak terlalu tinggi karena kalau sampai 2 bar atau 29 PSI biasanya terlalu kering. Jadi gue pakai 25 PSI, untuk guardnya itu Sagola Aqua dengan nozzle 1,2 XL. Terus lapis pertama itu kita cenderung deket tapi lebih cepat. Apa alasan gue begitu? Karena kalau kita terlalu basah di layer awal biasanya potensi keriting lebih tinggi. Kemudian potensi crater lebih besar karena kadang-kadang kita terlalu basah, tiba-tiba ada crater-crater kecil. Jadi disarankan lapis awal itu tipis tapi rata. Kemudian untuk lapis kedua, tadi gue cenderung lebih lambat. Jarak tetap sama, pressure tetap sama 25 PSI, tapi gue lebih isi supaya kita dapat warnanya nutup. Bisa dilihat tadi setelah lapis kedua, gue lapis ketiga tidak lama, yaitu habis 2 panel. Gue langsung naik ke lapis ketiga ke panel yang tadi pertama. Di lapis ketiga, pressure gue turunin ke 1 bar. Kenapa? Karena jaraknya gue perjauh. Makin jauh jarak gue. Kenapa gue jauh jaraknya? Itu fungsinya sebagai control coat. Jadi kita nata partikelnya. Jadi kalau angin kita masih 2 bar atau 25 PSI, kemungkinan cat yang nempel di panel bakal jadi kering atau masir kasar. Biasanya yang bikin blorok itu karena pasir itu kasar atau mungkin overlap yang tidak rata. Jadi gue ngaplikasi control coat itu pas base coat lapis kedua kita tidak terlalu basah tapi tidak juga sudah kondisi kering. Jadi intermediate langsung gue aplikasi control coat. Jadi control coat gue langsung nempel ke panel yang masih setengah basah. Otomatis hasilnya bakal jadi halus. Jadi di lapis ketiga itu kita cenderung lebih lambat, jarak ditarik, kita kontrol partikelnya. Kalau misalnya ada blorok yang masih kelihatan, boleh aplikasikan lagi control coat, tapi diingat panelnya jangan waktu kering. Jadi panel waktu masih kondisi setengah basah. Jadi kunci utamanya untuk warna, overlap yang rapat, jarak yang pas, kemudian rasio perbandingan base coat dan thinner juga berpengaruh, tapi itu tergantung. Kalau kita pakai lokal mungkin 1:1, kalau pakai Eropaan 2:1. Jadi kira-kira kalau untuk base coat, saran dari gua atau tips dari gua, perhatikan overlap, perhatikan sprayan bersih atau tidak. Kemudian lihat panel, jadi dilihat dulu teksturnya pas jatuh gimana, sudah cocok apa belum. Karena mungkin sprayan yang lain settingannya agak berbeda sedikit, tapi kira-kira dari 25 sampai 29 PSI. Oke Sahabat Belko, tadi udah dijelasin secara detail oleh Mas Dugi Jiwandana selaku owner dan juga aplikator di JP Auto 24 ini bagaimana cara mengatasi blorok ataupun mottling saat aplikasi metalik terutama silver ya. Tadi udah dilihatin juga aplikasi abu-abu metalik yang cenderung memang keluarga silver, cara-caranya yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Oke, cukup sekian
video dari Belcode Pen. Sampai ketemu di SOP video Belcode Pen selanjutnya. Dadah.